terus iya, biar tidak dimakan hewan lain. Iya, menetasnya Kura-kura keluar itu sendiri. bisa makan apa aja, bisa makan buah-buahan, bisa makan sayuran, bisa makan Bisa pelet makan. juga, pelet. Terus Iya. kura-kura di situ juga bisa makan daging. Oh, bisa semakan segalanya. Makan segala. Memakan segalanya, iya. Omnivora. Iya. Iya, teman-teman jadi tahu ya. Iya, ternyata kura-kura itu Banyak macam-macamnya juga ya, Bu, jenisnya. banyak macam-macamnya juga. Kita lihat lagi ya. Binatang apa lagi di sini? Wah, nih. Itu sapi. Sapi. Itu namanya sapi susu. Sapi perah. Sapi perah. Karena dia Iya. Susunya banyak. Selain susunya, sapi bisa diambil apa? Bisa diambil Dagingnya. itu bermanfaat untuk manusia juga. Selain Iya. sapinya. sapi bisa menghasilkan susu. Iya, banyak manfaatnya. Dimanfaatkan ya teman-teman. Daging, kulitnya juga bisa. Jadi buat hiasan atau buat bahan-bahan Baju, ya baju juga bisa. Atau tas juga bisa ya. buat sepatu, Sepatu kulit. Kita lihat ini juga kalau ini termasuk binatang juga terus binatang Kurban. kemarin yang menggunakan Kalau kurban sapi untuk berapa orang? Berapa tuh? 7. Kita lihat teman. Saudaraan. Makan apa ya ini? ya sama rumput atau ilalang ya rumput Geser-geser bang kan? di depan Sahur ini sahur baru buka. Ya, habis ini. Tapi langsung klik-klik aja kan, tapi nggak usah dikasih apa. kita lihat lagi apa ya yang tadi belum bilang Domba. Iya, domba. ternak bisa dimanfaatkan bulunya nih yang indah yang lembut Wain. Uyani mana? ntar dulu izin Itu namanya cukur. domba apa? Domba. Domba cukur. Jadi sampai ditebalin bulunya, habis itu dicukur bulunya. Bulu-bulunya Nanti tunggu lagi ya. domba itu bisa dimanfaatkan bulunya dagingnya mana lagi tadi iya jadi seperti kulit Wall. makan baju pintar Di pabrik wall. Twitter. Jadi wall. dia juga pemakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Kita lihat lagi ada binatang apa? Itu kambing. Iya. Kambing potong nggak taunya. Bisa disembelih. Iya. Kambing. Termasuk binatang Kurban. kalau Ada yang takbiran, Bu? Ada yang takbiran. karena dia kalau korban Oh, Akbar. Akbar. ya kemarin teman-teman lagi juga Potong. binatang yang bisa untuk membayar dan Iya. iya teman-teman ya
Ya, waktu Iya. kemarin manasik haji teman-teman lihat ada pemotongan hewan dan nah itu pemotongan hewannya itu kambing. Kambing. Gitu. Unta. Iya, unta. Unta itu di padang pasir. Iya. Sama dia minumnya banyak. Dia punya teman-teman. Ada apanya nih? Ini buat minta air. Di atas badannya ada apa tuh? Kuat panasnya bisa sampai 30 derajat Celcius. Kurang panas itu. Kita kurang panas. Temannya besar. Hanya unta itu dipakai untuk berperang. Selain itu, dan sahabat dulu yang dipakai untuk berperang binatangnya selain kuda adalah Unta. Gurun itu panas banget kan. Unta itu caranya dengan panasnya di gurun. Unta itu juga sering makan kaktus karena bibirnya itu kuat sekali. Karena tidak ada tumbuhan di gurun, ya adanya kaktus. Jadi si unta makan kaktus aja. Berbau-bau. Berapa orang seperti sapi tadi? Berapa orang? 7 orang. Iya. Nah, itu dia kita sebutkan termasuk hewan-hewan ternak dan hewan kurban. Itu siapa? Tadi yang Peliharaan. hewan Siapa sih kecil ya? ya. Itu siapa sih kecil? Panas nih. Nah, teman. Ada yang mau ditanya? Ada lagi? Mas Gita? Nyanyi lagi ya. Tentang puasa ya? Yang rapi. Ramadan tiba, sore bulan berpuasalah sekuatmu, kata ibu guru. Saya hidup dan aku jadi sehat dan aku jadi kuat. Hore hore hore, bulan puasa. Asik 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 di bulan suci Ramadan sambutlah dengan ceria. Oh, asik. Tadi gigi tuh. Berani dia. Sekarang kita mau menyambut bulan Ramadan. Teman-teman, kalau di bulan Ramadan malam-malam kita bersuara apa ya? Kedengaran. Empat. Kok pakai ini deh? Ya. Oh, bentar aku bentar. Yang somai. Sahur. Bangun, sahur. Bangun. Yang lagi tiduran di meja, bangun. Sahur.
Teman-teman, kalau di bulan Ramadan biasanya Bunda malam-malam menjelang pagi sebelum subuh itu Bunda sama Ayah udah sibuk di dapur mau menyiapkan apa tuh? Ayo. Menyiapkan makan kalau mau nyiapin makan sahur di dapur masak. Oke teman-teman bantu ya bundanya ya menyiapkan makan sahur. Terus bantunya habis tentunya Adi. Bantu bundanya makan sahur sama-sama. Iya. Ada yang ngebangunin, ngomongin sahur. Wah, kayaknya seru nih nanti bulan puasa nanti nih. Iya. Dari kita badan kita nanti akan Kuat. ketika berpuasa siang harinya. Berbuka. Ini ayahnya sama bundanya sama kakak sama adik sudah siap mau makan sahur. Sudah kan pokoknya ketika sahur. Ayo, dia sudah apa? Belum ya? Baca. Kemudian kita makan sahur, teman-teman tidak lupa menjelang subuh. Salat apa? Subuh. Ya, jadi kalau habis makan sahur tidak Tidur. tapi subuhnya malah kenyang, tidak ikut bangun, tidak ikut sholat subuh. Ya, dan sahurnya ini lebih baik sudah terlalu menjelang Imsak. menjelang imsak. Nah, setelah itu teman-teman sholat subuh. Subuh di rumah berjamaah atau ke masjid. Ke masjid. Ya. Siang hari teman-teman sudah boleh apa? Bakal dimulai Makan Dan minum. berbuat. Iya. Yang harinya kita boleh banyak tidur ya Bu. Iya. Teman-teman bisa baca Quran, beribadah, sedekah, salat di rumah. Teman-teman sudah di rumah atau ayah. Teman-teman siap-siap berbukanya dengan apa? Makanan manis-manis dianjurkan. Iya. Kurma, iya. Manis kurma tadi. Ayo, begitu. Oh. Minum sirup atau susu. Iya, atau jus. Iya. Terus? Buka puasa. Berbuka puasa. Ada yang sudah berbuka puasanya? Ada yang sudah apa belum? Ya. Lupa ya. Masih lupa ya. Buka puasa nawa itu. Nawa itu. Sama gue. Kita berhalang sahur. Iya, betul. Asum tuh. Ya bisa. Wa ala Zoma. Wabatal lagi. Buruk. Wasabatal. yang singkatnya. Iya. Ketika berpuasa boleh lah. Nanti perutnya jadi Sakit. karena apa? Ya. Kalau dapat kenyangan, nggak bisa ikut sholat. Sholat apa ya? Habis sholat maghrib, sholat apa? Di masjid. Di masjid. Tarawih. Boleh di masjid, boleh di rumah. Ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman
Beristirahat. Beristirahat atau yang mau terus baca tilawah Quran di rumah silahkan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sama Bu Guru? Udah siang, Bu. Ya, oke ya. Nah, itu tadi ada ya. Iya. Jangan lupa banyak-banyak bersedekah. Yang guru kasih kemarin konselnya di rumah, masukkan uang infaknya tidak lupa di pagi hari, ya. Nah, kalau lupa kalau sore, boleh malam. Ya. Terus jangan lupa sering berbagi makanan, terutama orang-orang yang mau Berbuka. karena pahalanya akan dilipat gandakan. Ramadan, ya. Sudah siang belum? Sudah jam 9. Udah mulai agak. Filmnya apa? Filmnya apa? Ya, kita mau baca doa dulu ya. Bisa ya? Teman-teman, dibaca lagi. Hari ini kita mau berdoa. Belajar, siap ya? Belajar, siap ya? Oke, belajar. Doa selesai belajar. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mengingatkan kembali ya teman-teman, besok teman-teman memakai baju kegiatan. Tapi dari rumah teman-teman pakai Jaket. lapisan ya Bu ya. Teman-teman pakai baju kegiatan, terus sebenarnya pakai jaket laki-laki boleh. Ya, supaya yang perempuannya pakai baju boleh juga. Boleh juga. Ya. Di double. Bajunya double ya, Pak? Di double. Baju kegiatannya di dalamnya teman-teman boleh pakai jaket. Luarnya teman-teman boleh dengan jadwal yang diguru. Sesuai dengan jadwal yang diguru. Edarkan, kirimkan, iya. Iya, itu tugas hari ini, teman-teman tugasnya yang udah selesai. Merence ayam sama telurnya. Terus terus sambung ya, telur ayamnya ya. Semuanya sudah ada sama Bunda nanti ditanya. Dari grup. Iya. Ini kita lihat. Film. Bintang 7 ya? Udah berarti ini doang. Teman-teman, ambil lihat ini ya. Mau bilang. Ya. Yang mana selalu ujungnya? Yang sana tanggal 8. Gimana caranya? Video ya, Sal? Belum. Sudah ada yang pergi. Nanti aja. Dari yang mau bilang sih. Nanti.
lagi. Nenek. Wow, nonton selesai. Makan. Hei, lihat, itu Raja Sulaiman. Ah, subhanallah, maha suci Allah. Maha besar Allah yang telah memberikan kemampuan kepada raja kita untuk mengatur angin sehingga ia dapat terbang di angkasa. Bagaimana kabar kalian? Baik, Baginda. Ada yang ingin kalian sampaikan? Ada, Baginda. Kemarin saya melewati sebuah kota dan mendengar penduduk berbincang-bincang. Mereka sangat ingin bertemu dengan Baginda. Tapi karena istana Baginda cukup jauh, mereka mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Baginda. Menurut hamba, bagaimana kalau Baginda dan kami semua yang ada di sini berkunjung ke kota itu? Iya, Baginda. Saya setuju dengan rencana tersebut. Ya, kami juga setuju, Baginda. Menurut hamba, itu rencana yang bagus, Baginda. Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan semua yang diperlukan dalam perjalanan. Kita akan berangkat sekarang. Baik, Baginda. Hamba segera siapkan. Hei rakyatku, Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan segera lewat. Ayo cepat-cepat, masuk ke dalam tanah, atau kalian akan terinjak oleh mereka. Cepat! Oh! Ada apa ya? Ada apa ini? Aku tidak tahu. Kita tunggu saja. Ayo cepat-cepat, cepat-cepat. Ayo percepat langkah kalian, cepat. Raja Sulaiman dan bala tentaranya hampir sampai. Cepat! Ayo cepat! Ayo cepat. Wahai para semut, jangan terburu-buru. Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah. Ayo. Terima kasih yang mulia. Semoga Allah melindungimu. Aduh, lama sekali ya. Sabar, mungkin sebentar lagi. Ada apa, wahai Baginda? Wahai semua pengikutku, di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas. Aku mendengar percakapan mereka yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita. Karena itulah, kita berhenti sejenak di sini. Maha suci Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang. Iya, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu kecuali Raja kita Sulaiman. Benar! Kita lanjutkan kembali perjalanan setelah semua semut-semut itu masuk ke dalam sarang mereka. Hei, siapa itu? Wahai temanku, sepertinya aku baru melihatmu. Dari manakah asalmu? Aku berasal dari negeri Sabah. Kalau boleh tahu, iring-iringan apakah ini? Oh, ini rombongan Raja Sulaiman. Beliau adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki kekuasaan yang besar. Oh ya? Di negeriku juga ada seorang penguasa. Dia seorang wanita. Kekuasaannya pun cukup besar. Ia dan rakyatnya menyembah matahari. Benarkah? Pasti Raja Sulaiman tertarik akan hal ini. Aku ingin sekali melihat negeri Sabah itu. Maukah kau mengantar ke sana? Oh, tentu. Ayo. Maafkan hamba Baginda, persediaan air kita sudah menipis.
menurut saya sebaiknya kita berhenti di sini untuk mengisi persediaan air. Baiklah. Pengawal, cepat perintahkan kepada seluruh pasukan untuk berhenti dan beristirahat di sini. Baik, Baginda. Pengawal, kemana Hud-Hud? Cari dia. Aku ingin menyuruhnya mencari sumber air di sekitar sini. Baik, Baginda. Mana dia? Hai, saudaraku. Apakah di antara kalian ada yang melihat Hud-Hud? Hud-Hud si burung. Iya, kau lihat tidak? Tadi aku melihat dia terbang. Tapi entah kemana. Wah, dia pergi tanpa izin Baginda Sulaiman. Pasti beliau akan murka. Lalu, bagaimana aku harus mengantarkannya ya? Maaf Baginda, hamba tidak berhasil menemukan Hud-Hud. Apa? Pergi kemana dia? Tidak ada yang tahu Baginda. Tapi salah seorang pasukan sempat melihatnya terbang menjauh. Kenapa dia tidak meminta izin lebih dahulu kepadaku? Jika ia kembali, aku akan menghukumnya. Kalau perlu, aku tidak akan segan-segan untuk menyembelihnya. Pengawal. Iya, Baginda. Perintahkan kepada yang lain untuk mencari sumber air. Baik, Baginda. Wah, subhanallah. Itu sungguh istana yang luar biasa. Itu istana kerajaan Sabah. Sepertinya bagus sekali bangunan itu. Ayo kita ke menara sana. Wah, luar biasa. Pemimpin kerajaan ini siapa ya? Seorang ratu bernama Balkis. Hei, sedang apa mereka di sana? Mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan upacara persembahan terhadap matahari. Yang ditandu itu Ratu Balkis ya? Ya, benar. Wahai Dewa Matahari, berilah kami kemakmuran. Dewa Matahari, berilah kami kesejahteraan. Demi Allah, yang memberikan Sulaiman kekuasaan yang besar. Ternyata ada raja lain selain Sulaiman, dan mereka tidak menyembah Allah. Baiklah teman, aku harus segera kembali. Terima kasih ya, kau sudah mengantarkan aku. Aku harus menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman. Bagaimana pengawal? Apakah persediaan air kita saat ini sudah mencukupi? Sudah, Baginda. Bagus. Lalu bagaimana dengan Hud-Hud? Maafkan hamba, Baginda. Sampai saat ini kami belum mengetahui di mana keberadaannya. Kemana perginya Hud-Hud? Lihat, Baginda. Itu dia, si Hud-Hud. Dari mana saja kau, Hud-Hud? Kenapa kau pergi tanpa izin terlebih dahulu kepadaku? Karena kecerobohanmu, aku akan memberimu hukuman yang sangat berat. Dan hukumannya, aku akan menyembelihmu. Maafkan hamba, Baginda. Hamba sangat menyesal pergi tanpa seizin Baginda. Namun, izinkan hamba menyampaikan berita yang menurut hamba, Baginda yang mulia belum pernah mengetahuinya. Berita yang belum pernah ku ketahui. Berita apa gerangan? Wahai Hud-Hud, semoga berita itu cukup penting, sehingga membebaskanmu dari hukumanku. Tentu, Baginda. Ini hal yang sangat penting untuk Baginda ketahui. Baiklah, cepat ceritakan padaku. Tadi hamba singgah ke suatu negeri. Di sana hamba melihat sebuah istana yang sungguh indah dan megah. Lalu? Negeri itu bernama Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balkis. Hamba melihat sendiri.
bagaimana Ratu Balkis bersama rakyatnya sedang menyembah matahari. Baiklah, yang kau sampaikan memang cukup penting. Kesalahanmu kali ini aku maafkan. Oh, terima kasih Paduka. Jangan senang dulu, karena kebenaran berita yang kau sampaikan harus kau buktikan. Baik, Baginda. Apa yang harus hamba lakukan? Tunggu sebentar. Pengawal, ambil kertas dan juga pena. Baik, Baginda. Ini Baginda, pena dan kertasnya. Silakan. Oh, terima kasih pengawal. Kau pergilah ke negeri Sabah dan bawa surat ini. Surat ini harus sampai ke tangan Ratu Balkis. Setelah itu kau harus langsung pulang. Jangan berkeliaran lagi. Dan kita akan tunggu jawaban Ratu Balkis di Baitul Maqdis. Baik, Baginda. Akan hamba laksanakan. Wahai para penasehatku, aku ingin tahu tentang keadaan negeri dan rakyatku. Adakah yang ingin kalian laporkan? Wahai yang mulia, negeri Sabah berada dalam ketenangan dan kedamaian. Rakyat kita pun tidak ada masalah yang serius, selain pencuri-pencuri kecil yang bisa kami atasi, yang mulia. Bagaimana dengan wilayah kekuasaanku? Apakah perlu kita perluas? Oh, apa ini? Hah? Sebuah surat. Dari siapa gerangan surat ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, Nabi Allah, dan penguasa Baitul Maqdis. Diutus untuk menebarkan keimanan dan ketakwaan kepada manusia. Aku mendengar kabar bahwa Ratu dan rakyat negeri Sabah telah menyembah selain Allah. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang Ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh Ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada Ratu dan rakyat negeri Sabah. Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Penasehat, coba kalian baca. Kurang ajar. Lancang sekali dia pada ratu kita. Memangnya siapa dia? Apa dia belum tahu kehebatan ratu kita? Wahai ratu, kita harus beri pelajaran pada Sulaiman itu. Benar, biar dia tahu rasa. Bagaimana pendapat kalian tentang isi surat itu? Surat itu bernada ancaman, Ratu. Negeri Sabah ini adalah kerajaan yang besar. Kita tidak boleh tunduk begitu saja padanya. Kita jangan gegabah, Ratu. Kita belum tahu kehebatan si Sulaiman ini. Seberapa besar kerajaannya dan seberapa banyak bala tentaranya. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Kami tidak gentar. Kami siap berperang. Kita mempunyai pasukan yang besar, Ratu. Dan kami siap mati dengan membela negeri Sabah dan Tuhan kita. Namun, keputusan tetap di tangan Ratu. Ratu sangat bijak, dan kami semua siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan Ratu. Kalian memang pemberani dan begitu setia. Aku bangga sekali. Terima kasih, Ratu. Namun, menurutku perang adalah jalan terakhir. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Lantas apa yang akan Ratu lakukan? Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar perihal Sulaiman ini?
Sampai saat ini kami belum pernah mendengarnya, Ratu. Hamba pernah mendengarnya. Sekarang coba kau ceritakan. Iya, hamba pernah mendengar bahwa Sulaiman adalah seorang penguasa di Baitul Maqdis. Dan dia adalah seorang yang adil, bijaksana, dan juga tegas dalam memutuskan suatu perkara. Istananya besar dan megah, dan pengikutnya sangat setia. Menurut kabar yang hamba dengar, Raja Sulaiman juga memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dia mampu mengatur binatang, serta mampu menundukkan jin dan sebangsanya. Demikianlah yang hamba dengar mengenai Sulaiman. Benarkah apa yang disampaikan oleh penasehat? Baiklah, penasehat. Aku minta kepada kalian untuk merundingkan masalah ini. Dan besok pagi, aku ingin mendengar hasil rundingan kalian. Baik, Ratu. Kita tidak boleh membiarkan Ratu menyerah begitu saja pada Sulaiman. Kita memiliki pasukan dan pengikut yang banyak. Kita juga memiliki kekuatan yang besar dan kuat. Ya, engkau benar. Kita serang saja mereka secepatnya dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa negeri Sabah tidak gampang untuk ditaklukkan. Benar. Dengan begitu kita dapat memperluas wilayah kekuasaan kita, dan kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Nabi Sulaiman sama Dengan Ratu nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang Ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh Ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada Ratu dan rakyat Sabah. Benarkah apa yang disampaikan Sulaiman itu? Apakah benar aku dan rakyatku dalam kebodohan dan sesat? Siapakah Allah yang diagung-agungkan itu? Pengawal, panggil para penasihat untuk menghadap kepadaku di singgasana sekarang juga. Baik, Ratu. Silakan penasihat. Sekarang aku ingin mendengar hasil rundingan kalian tentang seruan Sulaiman melalui suratnya. Baik, Ratu. Kami bertiga sepakat bahwa untuk mempertahankan kekuasaan Ratu di negeri Sabah ini, alangkah baiknya kita segera menyerang mereka dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa kita bukanlah negeri yang kecil dan lemah, yang mudah ditundukkan, apalagi hanya dengan selembar kertas saja. Negeri kita adalah negeri yang besar dan kuat, yang dipimpin oleh seorang ratu, yang mulia Ratu Balkis. Kami siap melaksanakan titah Ratu untuk segera menyiapkan serangan. Sancang kalian! Berani memutuskan sesuatu tanpa meminta izinku. Aku tidak setuju dengan pendapat kalian. Aku memiliki rencana lain. Aku berniat untuk mengirimkan hadiah yang mewah dan mahal kepada Raja Sulaiman. Semoga hatinya menjadi lunak dan terpesona, sehingga ia akan menurunkan niatnya. Tapi, apakah Ratu yakin rencana ini akan berhasil? Tidak perlu takut, penasehat. Aku sudah menimbang segala sesuatunya. Bila ia menerima hadiah tersebut, berarti ia orang yang lemah dan kita akan perangi. Namun bila ia menolak, aku akan mempertimbangkan tawarannya. Penasehat, segera laksanakan. Baik, Ratu. Maaf, Baginda. Ada 2 orang utusan dari negeri Sabah ingin bertemu dengan Baginda Raja. Persilahkan mereka masuk. Baik, Raja. Kami datang dengan membawa pesan damai dari Ratu kami, yang mulia Ratu Balkis, penguasa negeri Sabah. Ya, aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Hah? Kalian datang ke sini dengan membawa hadiah untuk meluluhkan hatiku. Benar begitu, bukan? Benar, yang mulia.
Kalau begitu sampaikan kepada ratumu. Aku tidak butuh hadiah-hadiah itu. Katakan kepada ratumu, Allah yang Maha Kaya telah memberiku kekayaan yang berlimpah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Kerajaanku sangat luas, tidak hanya meliputi manusia, tapi juga meliputi kalangan jin dan binatang. Aku tidak silau oleh harta. Selain raja, aku juga seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Untuk itu, keinginanku mengajak Ratu Balkis beserta rakyatnya untuk menyembah Allah tidak akan luntur begitu saja hanya dengan harta. Sungguh aku dan bala tentaraku akan mendatangi dan mengusir kalian dari negeri Sabah dan menjadikan kalian sebagai tawananku yang hina. Sekarang, bawa kembali harta kalian. Baik, Baginda. Apa? Ini adalah penghinaan besar bagi negeri Sabah. Kita tidak boleh membiarkan Sulaiman menghina kita seenaknya. Benar, Ratu. Kita harus segera menyiapkan bala tentara untuk menyerang Sulaiman sebelum mereka mendatangi kita. Tapi Ratu... Penasehat, kalian gegabah dalam masalah ini. Apakah kalian lupa keputusan yang sudah kusampaikan kepada kalian? Bahwa jika Raja Sulaiman menolak hadiah dariku, maka seruannya akan aku pertimbangkan. Tapi apa penasehat? Ternyata kalian tidak mengerti apa yang disampaikan oleh utusan kita tadi. Raja Sulaiman menolak hadiah dariku. Ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki prinsip dan tidak serakah. Tidak mungkin orang seperti dia akan membuat kita sengsara. Kita akan sengsara bila kita berperang melawannya, karena banyak yang akan menjadi korban. Tampaknya Raja Sulaiman tidak main-main dengan ancamannya itu. Kita harus menyelamatkan negeri Sabah dari kehancuran. Aku jadi penasaran, seberapa besarkah kekuasaan Raja Sulaiman itu? Penasehat, sekarang juga aku akan berangkat menemui Raja Sulaiman. Kalian tidak perlu khawatir, karena aku akan membawa pasukan bersenjata lengkap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Pengawal, siapkan pasukan. Aku akan berangkat sekarang juga. Baik, Ratu. Kami siap melaksanakan titah Ratu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat ini, aku sedang menghadapi seorang ratu dan rakyatnya yang menyembah matahari. Sedangkan yang mereka sembah itu adalah ciptaanmu. Aku memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah aku petunjuk melalui kekuasaanmu untuk menundukkan hati Ratu Balkis dan rakyatnya, sehingga dia sadar akan kebodohannya selama ini dan berserah diri hanya kepada Engkau, ya Allah. Wahai prajurit sekalian, kalian adalah prajurit-prajurit terpilih yang senantiasa setia membela negeri Sabah di bawah lindungan Dewa Matahari. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menuju kerajaan Sulaiman di Baitul Maqdis. Kita akan membuat mereka gentar dengan membuktikan bahwa negeri Sabah memiliki kerajaan yang besar. Karena itu, kalian aku ikut sertakan dalam perjalanan ini. Kita berangkat sekarang. Hidup Ratu Balkis! Hidup Ratu Balkis! Izinkan hamba melaporkan sesuatu, Paduka. Silahkan, laporkan apa yang hendak kau sampaikan. Wahai Guru. Terima kasih atas informasinya, Hut-Hut. Terima kasih kembali, Baginda. Sudah menjadi tugas hamba. Wahai pengikutku yang setia, saat ini Ratu Balkis sedang menuju ke istana kita. Dan aku punya rencana untuknya. Memangnya rencana apa itu, Baginda? Aku ingin menundukkan dan menguji kejelian Ratu dengan memindahkan istana. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu rencana yang bagus? Hamba rasa itu rencana yang jitu, Baginda. Menurut hamba juga demikian, Baginda. Ya, kami setuju, Baginda. Jika demikian, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin? Hamba sanggup, Baginda. Ih, kok lagi 3 teman?
Hamba sanggup Baginda. Hamba dari golongan jin, memiliki gerakan yang cepat, mempunyai tenaga yang kuat, dan hamba pun dapat dipercaya. Berapa lama kau bisa melakukannya, wahai Ifrit? Sebelum Baginda bangkit dari tempat duduk Baginda, maka singgasana Ratu Balkis akan berada di hadapan Baginda. Hamba bisa melakukannya lebih cepat darinya, Baginda. Oh ya, seberapa cepat kau bisa melakukannya? Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Baginda berkedip. Hah? Apa? Kalau begitu, segera laksanakan. Subhanallah. Wah, ini sungguh hebat. Iya, menakjubkan. Ini adalah karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sekarang, aku perintahkan kepada... Boleh live. Halo, boleh. Boleh live.